kegiatan Inkopol, harta Inkopol, kepengurusan Inkopol, nggak ada kaitannya dengan praktek korupsi atau penyelenggaraan negara. Itu total tidak ada kaitan, di luar. Betul. Kok sekarang Bapak jadi pintar, kok dari tadi kok mau dikocok terus? Nggak ada kaitan kan? Bolak-balik ditanya terus. Kita mau protes, kita takut diusir sama majelis hakim. 2 jam tadi, itu melulu ditanya oleh JPU. Nggak ada kaitan sama sekali. Betul. Anda pernah memakai uang negara? Tidak ada. Pernah dalam kaitan ini Anda merugikan negara? Tidak ada. Kok lu mau jadi saksi sih? Pertanyaan berikutnya. Ya ini serius loh ini, karena ini negara apa sih kayak begini sih? Kok kita pakai jubah segini, kok kualitasnya begini? Pertanyaan berikutnya. Anda di dalam BAP mengatakan bahwa ini perintah presiden, benar? Saya mendengar dari ketua pada saat rapat. Perintahnya itu apa? Jadi Inkopkar dan Inkopol yang memiliki jaringan di bawah diperintahkan untuk melakukan operasi pasar agar gula harganya menurun. Jadi presiden tahu bahwa keadaan genting di pasaran, kebutuhan gula. Saya mendengar dari ketua. Benar, begitu. Yang Anda dengar begitu? Betul. Kalau memang saksi itu nggak apa-apa, yang Anda dengar, yang Anda ketahui, jawab aja yang Anda dengar. Ya? Yang saya dengar pada saat rapat. Kok Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa? Saya nggak berkomentar, Pak. Apakah dalam rangka operasi pasar tersebut maka diketahui kebutuhan gula sehingga perlu impor gula? Jadi impor gula itu masih terkait semua itu dengan perintah Jokowi karena memang operasi pasar sangat membutuhkan. Secara legalitas formal, saya menerima penugasan. Kenapa? Menerima penugasan dari Mendak kepada Inkopol. Enggak, tadi kan Anda mengatakan dengar dari presiden karena Tom Lembong juga mengatakan ini. Berarti apakah termasuk mengimpor gula tersebut adalah bagian dari instruksi Presiden Jokowi, dan memang itu sah-sah saja, saya juga mendukung karena melihat kebutuhan gula yang sangat darurat begitu. Apakah Anda dengar bahwa mengimpor gula 200.000 ton itu pun adalah bagian dari instruksi Jokowi? Saya rasa benar. Saya rasa iya. Ya. Saksi tadi sampaikan dengar dari atasan saudara ya, dari pimpinan saudara. Betul. Kok Bapak Irjen Pol kenapa nggak protes? Kenapa hanya Tom Lembong yang jadi terdakwa? Kenapa nggak Pak Jokowi? Kan dia yang kasih instruksi. Bapak nggak usah takut. Saya membela Lembong walaupun dia bermusuhan dengan saya karena saya pengacaranya Prabowo 25 tahun loh. Dia bayar gua banyak banget. Jadi saya apa adanya saya ngomong. Tapi saya membela Tom Lembong karena suara hati. Hati nurani saya masih ada walaupun pengacara itu sudah sedikit suara hati. Oke? Jadi Bapak mengatakan bahwa impor gula 200.000 ton itu memang masih terkait dengan perintah Jokowi, begitu ya? Betul. Dan dia tidak jadi terdakwa di sini, hanya orang-orang yang kebetulan dari non WNI, WNI turunan Chinese ya. Saya tidak menjustifikasi itu, tapi logika formalnya berdasarkan surat perintah. Oke. Sini ya negara kita ini ya. Ya. Saya udah mulai tobat sebenarnya. Saya 43 tahun jadi pengacara. Saya juga nakal, tapi kadang juga sedih kalau kelewatan begini. Pertanyaan berikutnya, di BAP saudara Anda mengatakan kok harga gula sampai 19.000 per kilogram? Itu benar nggak sih? Betul, Pak, bisa dikonfirmasi di media. Itu tahun 2016. 2015-2016. 19.000. Betul. Itu karena apa? Karena kelangkaan gula. Kalau faktornya saya tidak tahu, tapi pada prinsipnya secara de facto di lapangan seperti itu. Ya, faktor supply and demand kan? Betul. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya, ini yang terkait dengan pernyataan dari Anda, Pak. Saya nggak tahu apakah Anda dengar. Ini di media hari ini Menteri Hukum Yusril teriak-teriak. Ini nggak ada niat jahat ini. Kenapa? Makanya Prabowo itu adalah mengeluarkan abolisi untuk meluruskan tindakan para penegak hukum, khususnya JPU ini. Disebutkan di sini ada di press release-nya nih bahwa tidak ada niat jahat kaitannya dengan harga gula tadi. Tadi Anda mengatakan harga gula sudah 19.000. Sedangkan dari mereka ini dibeli cuma 9.000. Apakah itu niat jahat atau niat terpuji yang Anda tahu? Saksi fakta majelis. Ya, saksi tahu hal tersebut. Unsur. Saya tanya menyangkut karena dia kan. Oke, kalau gitu Anda lihat di lapangan kayaknya. Mohon maaf sebelumnya ya, untuk saksi tadi katakan 19.000 itu sumbernya data dari mana? Berada di lapangan berdasarkan monitoring dari Dinas Perdagangan maupun dari kepolisian. Begitu. Dan itu terbukti ada di media. Termuat di media. Saya terbukti ya, Pak. Ya. Betul. Silakan dilanjutkan. Saksi nggak usah takut, semua saksi mengatakan begitu. Dia di PPI semua mengatakan, hanya JPU yang tidak mau mengakui kenyataan tersebut karena mereka instruksi dari atas. Semua saksi PPI mengatakan harga gula sudah membumbung tinggi. Di jurnal gula juga begitu. Jadi nggak usah didebat lagi soal harga gula. Bapak nggak usah ragu-ragu.
Ini orang anak istrinya menunggu mereka di rumah masing-masing. Bapak punya istri anak kan? Apa bedanya? Aku juga punya istri anak. Kasihan mereka ini ditahan terus. Silakan pertanyaan. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi ada apa yang Anda lihat, ya? Apa yang Anda lihat sebagai Anda Irjen Pol, ya sudah level jenderal itu. Harga di pasaran 19.000. Kalau PPI atau Bulog atau operasi pasar, kalau maka itu untuk operasi pasar. Sedangkan dengan menunjuk mereka ini, para terdakwa ini perusahaannya cuma 9.000. Dari segi angka, Anda melihat, saya agak malu nanyain karena kemarin anak terdakwa, anak istri nanya ke saya, Bapak saya rugi di mana? Karena kan itu kan negara untung. Tapi saya nanya Bapak kayak Pak Irjen Pol sekarang, dari segi angka itu negara untung atau rugi? Kalau dari segi angka pastinya untung. Untung. Semua saksi di sini mengatakan untung. Padahal Bapak tahu sebagai polisi kan salah satu unsur dari korupsi kan harus ada kerugian negara. Jubah kami ini nggak ada artinya lagi. Semua itu dikesampingkan, yang penting masuk mereka ini. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi untung ya. Oke. Jadi Anda melihat bahwa tadi kan JPU nanya lagi mengenai rakortas lah, mengenai kebutuhan. Hanya satu pertanyaannya. Benar nggak untuk awal 2016 memang harus impor gula karena sudah kelangkaan dan sudah tinggi? Masa bodoh bilang apa rakortas, tapi memang kebutuhan gula benar. Pada saat itu memang terjadi kekurangan dan harus impor. Jadi nggak masalah apakah tadi JPU yang terakhir nanya tahun sekian, impor sekian, ini sekian, tahun 2015, tapi pada periode, mereka ini kan dari Januari sampai Mei ya, 2016. Pada periode itu memang benar-benar kebutuhan gula sangat meningkat sehingga apa-apa tadi mengatakan bahkan di pasaran sudah 19.000. Jadi memang nggak peduli rakontas, tapi 280 juta Indonesia, apalagi waktu itu Idul Fitri, perlu gula, benar nggak? Betul. Pantas Pak Yusril tadi pagi mengatakan niat jahatnya di mana? Niat jahatnya di mana? Makanya katanya Pak Prabowo. Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Teman-teman kembali lagi bersama saya di channel ini bersama Aranet TV. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik tentang masalah korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Negara Republik Indonesia oleh Pak Joko Widodo. Di sini teman-teman kita lihat dan kita teruskan di sini melalui pendapat-pendapat dan tanggapan-tanggapan dari para netizen Indonesia. Di sini disampaikan teman-teman, tangkap tembak mati para koruptor. Itu yang rakyat mau, bukan cuma omong-omong saja. Rakyat bodoh dipelihara biar tetap miskin. Kalau pemilu dikasih sembako. Jadi maju terus Pak Purbaya, demi kebenaran rakyat mendukungmu. Semoga Pak Purbaya panjang umur dan tetap sehat selalu. Lanjut di sini teman-teman, buka semuanya ya kejahatan orang-orang yang munafik tersebut agar kekayaan negara ini kembali pada NKRI, buka semua tabir perampok negara ini. Nah, kemudian teman-teman di sini disampaikan maling ayam saja digebukin sampai mencet bahkan mati. Kalau yang maling uang negara dicemplungkan got di Nusa Kambangan sana. Kemudian teman-teman di sini, kalau orang jujur mukanya tidak pucat, tapi kalau orang tidak jujur mukanya pucat. Nah, kemudian lanjut lagi di sini, adili Jokowi dan Magzulkan Fufufafa SD belum tamat narkoba judol ijazah palsu. Anak Bapak OCCRP sedunia nomor kedua. Nah, negara harus berani untuk bertindak tegas dalam mengusut temuan-temuan korupsi. Jadi, Jokowi jangan sampai ada yang melindungi rakyat bisa marah besar. Lanjut di sini teman-teman, nampak istrinya Jokowi bahagia dan bangga dalam menikmati kejahatannya. Rampok negara, pembohong, pengkhianat harus diadili secepatnya. Seterusnya sudahlah Pak Purbaya, sikat saja pembohong yang bergaya. Ini jangan lama-lama, yang rekeningnya banyak sekali di luar negeri. Jadi Pak Purbaya bongkar, tangkap, adili demi seluruh rakyat Indonesia. Jangan omong-omong, KPK harus bergerak, selidiki, yakin suap menyuap. Seterusnya di sini teman-teman, hidup buat Pak Purbaya sebagai Menekeu Indonesia minta tolong untuk mengusut harta Jokowi dari luar negeri TRIM. Jadi pantasan soal ijazah palsu Jokowi tidak selesai-selesai karena bisa disuap para penegak hukum dan ternak-ternaknya di Indonesia. Dan ayo segera suarakan, lengserkan Kapolri Listio Sigit adili Jokowi dan ternak-ternaknya serta makzulkan si Gibran Raka Buming Raka. Kemudian di sini Jokowi dan Luhut, Pratikno dan Menteri serta termul-termulnya, mereka itu penipu, pembohong, maling, rampok APBN ya, perusak sumber alam, pengimplang pajak. Semua mereka itu wajib untuk ditangkap dan disita harta-hartanya. Untuk negeri ini, negara pasti akan makmur dan maju. Jadi kalau berita ini benar, itu nyambung dengan kasusnya Jokowi yang sulit untuk diungkap, padahal sudah terang benderang karena yang kerja uang.
Jadi tolong buat Pak Purbaya harus urus uang di negara yang dikorupsi para pejabat. Percuma selagi Kapolrinya belum diganti, semua kasus Jokowi tidak akan pernah digubris dia. Nggak peduli siapapun pemimpin dan pejabatnya, negara ini memang sudah banyak maling-maling yang memimpin dan menjabat di dalamnya. Seterusnya di sini, biarin aja negara kita ini kan negara korupsi. Kalau benar korupsi, gantung di Munas biar orang pada tahu. Jadi diduga hasil kekayaan Jokowi dan keluarga capai 12 triliun, wajar dapat biaya ratusan pengacara dan ribuan relawan. Disita Pak buat bayar hutangnya Jokowi. Kemudian di sini teman-teman diteruskan, usut tuntas, pemerintah harus berani dalam mengusut masalah korupsi. Pertanyaan beranikah pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus 32 rekening tersebut? Jadi koruptor kakap layak dicincang lumat oleh rakyat dan tidak perlu lagi untuk diadili. Kemudian teman-teman di sini Pak Purbaya menjadi seorang ekonom bertaraf legendaris setelah Sumitro Diejo Djodikusmo. Jadi akhirnya ketahuan siapa saja yang bobrok di negara ini. Lanjut di sini teman-teman, waduh gawat, benar-benar Jokowi ini raja korupsi. Tolong bapak-bapak yang punya data tentang korupsi Jokowi segera buat laporan ke KPK dan ke Polri termasuk kejaksaan biar semua harta Jokowi bisa disita dan dikembalikan ke negara untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan rakyat. Seterusnya teman-teman di sini, ya saya dah menduga dari dulu nggak mungkin para termul terus pasang badan kalau nggak lihat uang besar dari NKRI. Kalau begini akan hancur kalau emang benar cepat periksa sebelum terlambat. Jadi jika pihak musuh yang ngoceh nilai kebenarannya sangat diragukan. Kemudian teman-teman ini parah, data terang tidak diselidiki, ada RPS 900 triliun lebih di 20 rekening di bank luar negeri yang terindikasi atas nama Jokowi. CSMK CRP sebut finalis koruptor dunia dalam mengejutkan tidak tersentuh hukum. Ini disebabkan kemuakan rakyat akan meledak. Jadi bravo buat Pak Purbaya, semoga rekening-rekening milik manusia-manusia rakus ini licik itu segera untuk dibekukan. Seterusnya teman-teman, Pak Purbaya tolong tangkap dan hukum seberat-beratnya, mereka sudah memperkaya diri sendiri. Jadi segera laporkan Jokowi ke KPK, tolong bagi bapak-bapak yang punya data. Sembunyikan saja korupsi Jokowi yang rugikan rakyat, dia beruntung. Apakah negaraku kalah sama koruptor? Percuma dulu berjuang, mati-matian nenek kakek kita. Seterusnya di sini, uang itu bila dirampas oleh negara, maka bisa untuk mengangkat guru dan tenaga kesehatan dan lainnya yang masih belum diangkat sebagai ASN, ya, dan menuntaskan kemiskinan di negeri kita ini. Seterusnya Joko Widodo bisa jadi presiden ke-7. Syaratnya saat Capres tahun 2014 boleh maling milik orang lain jadi presiden 10 tahun kekayaan atau hartanya. Kalau pertanyaannya dari Menko Purbaya itu benar punya 32 rekening, ya Joko Widodo melebihi rekening harta Pak Soeharto yang berkuasa 32 tahun biadab rakyatnya dibuat miskin dan sengsara. Sudah sepantasnya Joko Widodo ini dihukum mati menurut netizen ini. Kemudian diteruskan lagi di sini, percayalah pada info aku was satu contoh Morowali nikel gamblang ini perlu ditindaklanjuti. Kemudian teman-teman di sini, ayo KPK mari periksa informasi tersebut. Hukum jangan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kalau tidak mau periksa, aktifkan lagi orang-orang KPK masa lalu atau Novel Baswedan, Abraham Samad, DKK. Lanjut di sini teman-teman, untuk beli sembako dan baju kaos saat pemilu rakyat dibuat bodoh dan tetap miskin. Indonesia mau menjadi negara maju hanya di awang-awang kalau presiden pemimpin negara korupsi dan beberapa menteri anggota dewan atau wakil rakyat penegak hukum. Apa yang diharapkan dari para pemimpin macam begini? Seterusnya, ayo Bapak Purbaya segera bongkar kejahatan Jokowi dan segera dipenjarakan semua keluarga Jokowi, segera diadili Jokowi. Rakyat mau vokal langsung di Takedwon, menteri saja gak mau kerja sama di pemerintah dengan personal atau langsung dicopot. Seterusnya di sini teman-teman, 32 rekening Jokowi ditambah Iriana hasil suap nikel ke China. Ini uangnya dititipkan ke Polri dan aparat lainnya, anak pejabat. Jokowi harus diseret, dimiskinkan. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. NKRI harga mati.